Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Pratamasya Putra dengan NIM G002453. Di sini saya akan membuat video tentang inhal blok anatomi. Baik, di sini kita akan masuk ke yang pertama yaitu anatomi medula spinalis terlebih dahulu. Di sini kita akan melihat white matter dan gray matter atau substansia nigra dan substansia alba. Selanjutnya, ada neuron sensorik, akar dorsal, ganglion akar dorsal, dan akar ventral, dan neuron motorik. Oke, next kita akan masuk ke struktur eksternalnya terlebih dahulu. Pada struktur eksternalnya terdapat visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolaterales atau tempat keluarnya radix, radix anterior, radix efferent, dan radix motorik. Lalu ada sulcus posterolaterales, tempat keluarnya radix posterior, radix afferent, dan radix sensorik. Lalu kita masuk ke struktur internalnya. Ada substansi alba atau yang saya sebutkan tadi, gray matter dan white matter. Substansi alba atau white matter warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung mielin. Substansi alba akan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada funiculus anterior, funiculus lateralis, dan funiculus posterior. Selanjutnya ada substansia grisea atau gray matter yang berwarna abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Next, kita masuk ke plexus cervicalis. Akan masuk ke pembagian-pembagian dari medulla spinalis terlebih dahulu. Yang pertama ada intumescentia cervical, ada conus medullaris, inter intumescentia lumbales, dan cauda equina. Oke, kita masuk ke struktur-strukturnya. Yang pertama ada plexus cervicalis yang dibentuk oleh rami primari ventrales, nervi cervicalis 1 sampai 5. Lalu ada plexus brachialis yang dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8, dan 9. Eh, dan juga nervus thoracal 1. Lalu ada plexus lumbosacralis, plexus lumbalis, nervi lumbalis 1 hingga 5, plexus sacralis, nervi sacralis 1 hingga 4, plexus coccygeus, nervus sacralis 4 hingga 5, dan nervi coccygeus. Next, kita membahas mengenai Medulus spinalis yang pertama ada kanan ascendent, spinothalamicus anterior membawa rangsang raba dan tekanan, lalu ada spinothalamicus lateralis membawa rangsang nyeri dan suhu, lalu ada spinocerebralis anterior dan posterior membawa rangsang keseimbangan proprioceptif, lalu ada columna dorsalis posterior yang melokalisasi sentuhan getar diskriminasi dua titik, dan proprioceptif. Lalu pada kiri atau bagian descendennya ada tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer. Lalu ada tractus rubrospinalis yang merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Lalu ada tractus tectospinalis dan juga ada tractus extrapyramidalis. Next, kita masuk ke arteri-arteri dari medula spinalis. Medula spinalis ini sendiri diperdarai oleh dua sistem utama, yaitu arteri spinalis anterior atau arteri anterior spinal arteri, pembuluh darah tunggal yang berjalan di sepanjang bagian anterior medula spinalis. Arteri ini dibentuk oleh gabungan cabang dari arteri vertebralis yang berasal dari arteri subclavia di leher. Fungsinya adalah memperdarahi 2/3 bagian depan medula spinalis, termasuk sebagian besar gray matter atau substansia grisea, yang mengandung badan sel saraf, dan white matter substansia alba di bagian anterior yang berisi traktus motorik. Lalu ada arteri spinalis posterior atau posterior spinal arteries. Ada sepasang arteri ini, satu di kiri dan satu di kanan, yang berjalan di sepanjang bagian belakang atau posterior dari medula spinalis. Arteri ini juga umumnya berasal dari cabang-cabang arteri vertebralis atau arteri cerebelli inferior posterior atau PICA. Fungsinya adalah untuk memperdarai sepertiga bagian belakang medula spinalis, terutama pada bagian posterior white matter yang berisi traktus sensorik. Cabang-cabang pentingnya arteri radikular. Oke, sekarang saya ingin menambahkan untuk arteri spinalis anterior dan posterior ini kan tidak cukup kuat untuk memperdarai seluruh panjang medula spinalis sendiri. Maka mereka mendapatkan bantuan dari banyak cabang-cabang kecil yang disebut arteri radikular.
Arteri radikular ini sendiri berasal dari arteri di luar tulang belakang, seperti arteri interkostalis, arteri lumbalis, dan lain-lainnya, dan masuk ke kanalis spinalis melalui foramen intervertebralis atau lubang antar tulang belakang. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.